Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga pada pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi keempat, teori perdagangan internasional. Materi kelima, kebijakan perdagangan internasional. Dan materi yang keenam, tujuan kebijakan perdagangan internasional. Baiklah, Ibu lanjutkan, tolong diperhatikan baik-baik ya. Teori perdagangan internasional, yang pertama teori merkantilisme, yaitu menilai kesejahteraan dengan emas dan perak atau logam mulia. Yang kedua, teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. 3. Teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo, yaitu teori yang menyatakan bahwa barang yang memiliki nilai kegunaan pasti juga memiliki nilai penukaran. 4. Teori permintaan timbal balik dikemukakan oleh John Stuart Mill, yaitu mencari titik keseimbangan pertukaran antara dua barang oleh dua negara dengan membandingkan pertukarannya atau dengan menentukan dasar tukar dalam negeri atau DTDN. Contoh perhitungannya atau yang disebut dengan teori keunggulan mutlak. Misalkan dua negara antara Indonesia dengan Jepang. Indonesia dengan Jepang penghasil batik dan mobil. Negara Indonesia menghasilkan batik 40 meter dan menghasilkan mobil 20 unit. Negara Jepang menghasilkan 20 meter batik dan menghasilkan 60 unit mobil. Berarti di sini Indonesia merupakan spesialis penghasil batik dan Jepang merupakan spesialis penghasil mobil. Untuk itu terjadilah perdagangan internasional antara Indonesia dengan Jepang. Kemudian contoh perhitungan teori keunggulan komparatif. Di sini sama antar dua negara, yaitu negara Indonesia dengan India. Sama-sama berpenghasilan beras dan kain. Indonesia menghasilkan 40 kg beras dan menghasilkan 50 meter kain. Sedangkan India menghasilkan 60 kg beras dan menghasilkan 80 meter kain. Di sini dilihat keunggulannya adalah negara India. Keunggulan spesialis negara India yaitu beras dan kain. Dilihat dari perhitungan dasar tukar dalam negeri, Indonesia perbandingannya 40 dibagi 40 sama dengan 1. Untuk kainnya 50 dibagi 40 sama dengan 1,25. Sehingga Indonesia menghasilkan 1 kilogram beras sama dengan 1,25 meter kain. Kemudian untuk India perbandingannya 60 dibagi 60 sama dengan 1. Perbandingannya kain 80 dibagi 60 sama dengan 1,33. Sehingga
India menghasilkan 1 kg beras sama dengan 1,33 meter kain. Berdasarkan perhitungan DTDN, dasar tukar dalam negeri, Indonesia sebaiknya fokus memproduksi beras dan negara India fokus memproduksi kain, sehingga Indonesia bisa mengekspor beras ke India dan India bisa mengekspor kain ke Indonesia, sehingga terjadi perdagangan internasional dan yang sama-sama saling menguntungkan. Setelah kita menghitung DTDN, dasar tukar dalam negeri, maka kita melihat apakah ada manfaat dalam mempelajari teori perdagangan internasional. Di sini ada 3 manfaatnya. 1, dapat membantu menjelaskan arah dan komposisi perdagangan antar negara, serta efeknya terhadap struktur perekonomian sebuah negara. 2, dapat menunjukkan adanya keuntungan yang timbul dari adanya perdagangan internasional. Dan manfaat yang ketiga, dapat membantu mengatasi permasalahan negara pembayaran yang defisit. Baiklah, Ibu lanjutkan kembali materi yang kelima, yaitu kebijakan perdagangan internasional. Di sini kebijakan perdagangan internasional ada 2, yaitu kebijakan impor dan kebijakan ekspor. Untuk kebijakan impor ada 6. 1, proteksi, yaitu kebijakan pemerintah untuk membatasi arus ekspor dan impor barang dan jasa. 2, tarif dan bea masuk. Besarnya tarif itu 7,5%, 7,5% total bea masuk. 10% adalah PPN, jadi semuanya 17,5%. 3, pelarangan impor, yaitu pembatasan dalam perdagangan luar negeri. 4, kuota, yaitu kebijakan cara membatasi terhadap barang yang masuk. 5, subsidi untuk meningkatkan produksi dalam negeri agar barang buatan sendiri dapat terjual dengan harga relatif murah. 6, dumping, yaitu suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau negara pengekspor yang menjual harga barangnya lebih rendah di pasar luar negeri. Sedangkan kebijakan ekspor ini ada 5. 1, diskriminasi harga, yaitu cara penetapan harga jual yang berbeda pada 2 pasar atau lebih yang berbeda terhadap barang yang sama. 2, pemberian premi atau subsidi, yaitu supaya barang ekspor memiliki daya saing yang kuat di luar negeri. 3, larangan ekspor, yaitu kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang tertentu ke luar negeri. 4, politik dagang bebas, yaitu kebijakan pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor maupun ekspor. Dan yang kelima, politik autarki, yaitu kebijakan untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh dari negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi maupun militer, sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan yang menganjurkan adanya perdagangan bebas. Baiklah, perhatikan kembali anak-anak materi yang ke-6. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. 1,
menaikkan devisa negara, yaitu dari pertumbuhan ekonomi, kemudian mempengaruhi stabilitas harga barang yang diekspor, kemudian eksistensi tenaga kerja. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain. Yang ketiga, dapat memperoleh keuntungan internal dan eksternal. Yang keempat, dapat memperluas pasar. Dan yang terakhir adalah dapat transfer teknologi modern. Demikian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.